Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya akan membawakan satu tutorial yang penting sekali. Judulnya wajib tonton 4 cara mematikan aplikasi dan proses yang berjalan di background. Kawan-kawan, aplikasi dan proses yang berjalan di background adalah salah satu penyebab utama kenapa Windows kamu jadi lambat. Mau Windows 7, 8, 10, 11. Kamu mau tahu cara mematikan aplikasi, proses, atau layanan tersebut? Tonton video ini sampai selesai. Let's get tutorial started. Kawan-kawan, kalau kamu baru menyaksikan video saya, baru melihat channel saya, bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu tekan icon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Rekan-rekan sekalian, semakin banyak aplikasi yang berjalan di background, tentu saja semakin membuat laptop kamu, komputer kamu jadi lambat alias slow, alias lalot, alias mungkin tidak bergerak. Sekarang, mari kita langsung saja masuk ke caranya. Ya, sekali lagi ada 4 cara teman-teman untuk mematikan proses, aplikasi, ataupun service yang berjalan di background tersebut. Cara yang pertama teman-teman, coba kamu matikan proses ataupun service ataupun program aplikasi menggunakan yang namanya Task Manager. Kalau kamu bisa mematikan, maka kamu akan membuat RAM kamu itu terbebas. Caranya gimana? Buka saja Task Manager teman-teman. Ini Task Manager ya, ini. Sebelum kamu matikan yang namanya proses ataupun aplikasi ataupun service yang ada di Task Manager ini, kamu harus hati-hati. Maksudnya begini, jangan sampai kamu mematikan prosesnya yang namanya Windows. Ya, jadi kalau kamu mau mematikan proses Windows tersebut, tentu saja dia akan membuat Windows kamu itu nanti akan jadi tidak karuan. Jadi kamu harus hati-hati teman-teman. Jadi kamu matikan saja proses yang bukan prosesnya daripada Windows tersebut. Seperti misalnya kita lihat sini ya. Ini kamu lihat sini ya. Ini BDC host ini besar sekali teman-teman, 417 MB. Ini besar sekali. Nah, kalau ini besar sekali, kita coba matikan aja end task ya. Kamu bisa klik kanan di sini lalu end task yang ini, atau bisa juga lewat sini. Oke, kita lewat sini aja ya. Kita matikan ini teman-teman. Ada sudah tidak ada. Kita cari lagi yang lainnya. Misalnya kalau ini kan 2 ini saya lagi merekam. Kita turun ke bawah teman-teman. Kita lihat yang besar-besar lagi prosesnya. Nah, ini misalnya ya. Jadi intinya teman-teman, kalau ada proses yang berjalan yang besar sekali, ini Microsoft ini misalnya ini ya. Ini termasuk besar juga 29. Atau ini Foundling lah. Ini Foundling ya. Saya matikan teman-teman ya. Lihat sini. Ini Foundling ini besar sekali. Cukup besar juga 78,4 MB. Kita entas aja di sini. Udah ya, sudah tidak ada sekarang ya Foundlingnya. Jadi itu cara yang pertama teman-teman. Sekarang mari kita masuk kepada cara yang kedua. Cara yang kedua itu tentu saja matikan startup aplikasi atau startup program. Caranya gimana? Kita masuk setting teman-teman, Windows logo plus I, ini shortcutnya setting. Di sini kamu masuk kepada apps yang ini, atau saya ganti warna putih dulu lah ya. Saya ganti warna putih dulu teman-teman. Color dark jadi custom, ini menjadi light. Oke, di sini teman-teman kamu masuk kepada app yang ini, apps apps ya. Kemudian kamu buka startup yang ini. Nah, di sini teman-teman kami bisa lihat ini. Ini jumlahnya teman-teman, ini ada 21. Mulai dari Bitdefender Agent sampai dengan lihat sini Xbox App Services. Jadi ini 21 jumlahnya teman-teman. Yang saya hidupkan kamu lihat berapa ya? Pertama ya Bitdefender Agent karena ini adalah antivirus. Kemudian Intel Driver Support and Assistant. Kemudian yang ketiga TurboTop ini agar supaya aplikasinya berada di atas. Dan yang terakhir Windows Security Notification. Jadi dari 21 ini teman-teman hanya 4 saja yang saya hidupkan. 1, 2, 3, 4. Selebihnya yang 17 itu saya matikan teman-teman. Jadi jangan lupa ya. Semakin banyak kamu hidupkan teman-teman, semakin jalan juga akan ini bukan hanya berjalan di background teman-teman. Tetapi ketika kamu nyalakan Windows kamu, kenapa dia jadi lambat? Karena ini ikutan juga hidup. Dan dia akan terus berjalan di background teman-teman. Makanya kamu matikan aja, nggak perlu. Sekali lagi, ini jumlahnya 21, yang saya hidupkan hanya 4 saja.
Itu cara yang kedua teman-teman. Sekarang mari kita masuk kepada cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini adalah kamu gunakan services atau fitur services layanan untuk mematikan background services yang tidak kamu inginkan. Nah, untuk yang ini teman-teman saya memiliki ada 3 video teman-teman. Nanti saya berikan salah satunya ya. Jadi caranya gimana? Kamu tulis saja di sini, di search ini, services. Ini sudah ada teman-teman ya. Kamu masuk ini. Nah, di sini teman-teman, saya kasih kecil dulu, agak besar dikit lagi. Oke, saya kira sudah di tengah. Ini kamu cari coba services yang kamu tidak gunakan. Kalau kamu mau tahu banyak services mana saja, sekali lagi saya akan berikan nanti thumbnailnya ya. Seperti kita ambil saja misalnya ini teman-teman, all join router services ini teman-teman, ini disable. Ini gunanya untuk apa? Kalau kamu misalnya ya di rumah kamu ada kulkas kah, ada lampu yang bisa menyala ya karena router kamu atau karena wifi kamu, maka kamu nggak boleh matikan ini. Tapi kalau kamu tidak punya ya hal-hal yang smart, hal yang pinter, kamu matikan aja ini ya, yang ini ya. Kita lihat sini ya, kita double klik. Nah, lalu kamu disable. Ini kan pilihannya ada automatic delay, automatic, manual, dan disable. Kamu nggak pakai, kamu disable saja. Lalu kamu apply kan, lalu kamu oke kan. Contoh yang lainnya lagi, misalnya teman-teman, kita cari misalnya ini, downloaded map. Ya, kamu cari di sini downloaded map. Nah, ini dia teman-teman ya, downloaded map manager. Kalau kamu tidak ingin, tidak suka, atau kamu tidak membutuhkan yang namanya map ya, map itu adalah peta dan kamu tidak ingin mendownloadnya juga ya, kamu matikan saja ini. Kamu lihat sini ya, saya sudah disable. Oke, ini disable. Pilihannya kan ada sama saja, automatic, automatic delay, manual, dan disable. Kamu nggak pakai, kamu disable saja, kamu apply kan, lalu kamu oke kan. Kalau mau banyak tahu tentang services apa saja yang aman kamu matikan teman-teman, sekali lagi yang aman ya, dan kamu tidak gunakannya, kamu matikan aja. Satu lagi yang terakhir teman, ini fax juga ya, ini fax kamu tidak pakai, zaman gini masih pakai fax juga kan nggak masuk akal ya, kamu matikan aja ini. Kamu lihat saya sudah disable kan. Oke, itu cara yang ketiga teman-teman. Sekarang mari kita masuk kepada cara yang terakhir. Cara yang terakhir ini kamu gunakan yang namanya MS config atau system configuration. Caranya gimana? Kita masuk kembali ke search teman-teman. Kamu tuliskan saja MS, ini sudah ada ya, system configuration. Kamu boleh tulis MS config, boleh tulis system configuration juga boleh. Ini dia. Kita pilih ini aja ya. Di sini harus hati-hati juga teman-teman ya. Maksud saya gini, sama halnya juga tadi di Task Manager, kamu jangan mematikan services miliknya si Windows. Apakah kamu pakai Windows 8 kah, 10 kah, atau 11 kah? Caranya gimana? Kita masuk services yang ini teman-teman ini. Kemudian ya, saya nggak mau bilang wajib, tetapi kalau kamu mau amannya teman-teman, kamu cek yang ini hide all Microsoft services. Artinya sembunyikan, umpetin semua layanan Microsoft supaya aman. Kita sembunyikan teman-teman. Kamu lihat sini ya. Ini banyak ini yang tercek. Kita cek di sini, kita centang di sini. Ini semua teman-teman ya, kamu bisa lihat situ ya. Ini yang saya sudah matikan. Jadi kalau dia cek begini berarti dia nyala atau on atau hidup ya, atau aktif. Tapi kalau tidak dicentang begini teman-teman ya, kalau kamu ingin mematikannya, makanya ya kamu jangan centang yang ini. Kamu lihat sini ya, Realtek audio apa segala macem ini. Ini services yang saya tidak centang teman-teman, artinya itu saya matikan ya. Jadi kamu aman ini ya. Kamu lihat sini betapa banyaknya yang saya matikan teman-teman. Termasuk juga kamu lihat sini ya. Ini layanan Google Update saya matikan juga. Terus apalagi Bitdefender juga, ini Bitdefender banyak sekali teman-teman, makanya saya matikan aja. Saya hanya pakai yang perlu-perlunya saja ya. Termasuk juga ini VPN unlimited service juga saya matikan ya. VPN ini, tetapi yang ini VPNU ini saya nyalakan. Jadi itu jangan lupa ya. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Video kita hari ini judulnya wajib tonton 4 cara mematikan aplikasi dan proses yang berjalan di background. Sekali lagi, semakin banyak aplikasi yang berjalan di background kawan-kawan, pasti semakin akan membuat laptop kamu, komputer kamu, Windows 8 kamu, 10 kamu, 11 kamu akan lambat. Kalau kamu masih ada pertanyaan seputar cara mematikan aplikasi, proses, ya, juga layanan yang berada di Windows kamu tanyakan saja di kolom komentar. Kalau kamu suka video saya beri saya suka, kalau nggak suka nggak apa-apa. Akhirnya, thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.